Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Niveli Dila Princesa dan teman saya Gurfatul Jannah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah SPI. Stay tune ya guys ya. Dir, tahu nggak sih Dir? Kan kita sekarang ini lagi bikin tugas SPI ini ya. Jadi kan kita tuh lagi belajar tentang perkembangan dan peradaban Islam. Nah, jadi Islam itu tuh dia nggak langsung berkembang di suatu daerah. Banyak tahapan-tahapan yang dilalui terlebih dahulu agar Islam itu menjadi agama yang diterima di daerah tersebut. Nah, jadi Dir, tahu nggak sih tahapan-tahapan itu apa aja? Tidak, emang apa tahapannya? Jadi tahapan-tahapannya itu ada seperti peradaban Islam di masa Rasulullah, peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin, peradaban Islam Abbasiyah, bahkan sampai ke peradaban Islam di kawasan minoritas yaitu seperti Thailand, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Oh, jadi peradaban Islam itu banyak tahapannya ya? Iya, dia tuh nggak langsung berkembang aja, Dir. Dir, kamu tahu nggak sih peradaban di pra-Islam itu gimana? Masyarakat pra-Islam itu mereka kebanyakan tempat tinggalnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Terus mata pencarian mereka itu berburu, bertani. Terus juga pada zaman pra-Islam itu perempuan itu dipandang rendah. Terus banyaknya kesenjangan pada zaman peradaban pra-Islam. Iya, sangat miris sekali ya berarti di masa pra-Islam ini. Iya benar sekali, dan untungnya kita tidak pada zaman itu ya hidupnya. Jadi kan ini kan di tahap peradaban. Nah, terus masa selanjutnya ini masa apa ya? Oh, itu masa setelah Islam datang. Itu kamu tahu nggak bagaimana karakteristik masyarakat setelah datang Islam? Jadi Dir, di masa kenabian ini ada dua periode penyebaran Islam dan perkembangan Islam. Yaitu yang pertama ada di periode Mekah, yang kedua ada di periode Madinah. Jadi di masa ini tuh Rasulullah itu tidak sendiri menyebarkan Islam. Ada sahabat Rasulullah yang menemani beliau seperti ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, dan ada Utsman bin Affan. Oh, jadi banyak sekali ya yang mendukung Rasulullah. Iya banyak, dan pada saat masa Rasulullah ini juga banyak sekali yang sudah berkembang seperti pemerintahannya yang sudah mulai menyetarakan. Maksudnya itu mereka itu tidak lagi membeda-bedakan sesuai kasta seperti pada masa-masa sebelumnya. Dan pokoknya pada masa kenabian inilah Islam itu seperti berkembang pesat gitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Nah, jadi kan masa pra-Islam udah, masa kenabian juga udah. Terus masa selanjutnya masa apa sih, Dir? Oh, masa selanjutnya itu peradaban Islam masa Umayyah. Masa Umayyah. Gimana sih karakteristiknya? Pada masa Umayyah itu banyak sekali kan di awal kan sudah pada masa kenabian itu sudah yang kayak adil makmur gitu kan. Tapi ternyata pada dinasti Umayyah ini itu sistem pemerintahannya tuh berubah total menjadi sistem turun temurun gitu. Kerajaannya tuh raja yang turun temurun. Terus juga pada zaman itu masyarakatnya yang bersifat hedonisme gitu loh, yang suka pesta-pesta gitu. Terus juga raja-rajanya suka mabuk-mabukan gitu. Berarti sifatnya itu kembali ke sifat di pra-Islam gak sih? Iya, sedikit lebih menyertai seperti itu. Terus gimana selanjutnya di masa Umayyah ini? Tapi walaupun pada zaman dinasti Umayyah ini terdapat banyak sekali kekacauan, ada pada masa satu raja yang mana masyarakat itu berkembang gitu, banyak berkembangnya ilmu pengetahuan, terus
banget ya. Terus itu nggak bersandar pada balik lagi ke masalah Islam. Jadi kan raja ini dia apalagi Ya dia kembali bangkit lagi. Nah, akan tetapi walaupun demikian banyak sekali raja-raja itu yang mengalami korupsi. Terus ada juga yang pelecehan, perpecahan. Jadi dinasti Umayyah ini mulailah meruntuh gitu. Nah, setelah dinasti Umayyah ini runtuh, muncullah dinasti baru yaitu dinasti Abbasiyah. Kamu tahu nggak sih bagaimana sejarah dinasti Abbasiyah itu? ya dia soalnya itu di masa Abbasiyah. Kamu tahu nggak sih dia? Di masa Abbasiyah ini itu tuh kayak masa yang paling penting dalam peradaban Islam. Kenapa tuh? Karena pada masa itu tuh kayak semuanya berkembang pesat, mulai dari ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, politik, dan lain-lain. Ada di situ tuh berkembang pesat semuanya. Oh, jadi masa Abbasiyah ini bisa dibilangin masa keemasan peradaban Islam ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Tahu tuh nggak sih Musina? Oh, yang ilmuwan terkenal itu nggak sih? Nah iya, Musina itu salah satu tokoh penting yang ada pada masa Abbasiyah. Jadi Musina itu terkenal di bidang kedokteran. Oh, keren sekali ya masyarakat Islam ini. Iya, sebenarnya rata-rata apa namanya penemu-penemu gitu tuh orang Islam yang menemukan seperti Al-Khwarizmi yang menemukan aljabar matematika. Nah, dan Musina yang di bidang ilmu kedokteran. Tapi banyak yang tidak diakui karena mereka beranggapan bahwa orang Islam ini tergolong mencapai selesainya peraduanmu kan udah habis nih masa Abbasiyah. Jadi ada masa baru untuk menjawab itu. Oh, masa Abbasiyah itu adalah masa keemasan. Jadi gimana karakteristik dari masa Islam? Bagaimana perkembangan Islam di masa itu? Turkistan itu mereka itu kembali pada sistem kasta Burhan. Balik lagi ya ke sistem kasta. Terus selain itu apa lagi? Terus walaupun kembali pada sistem kasta, tapi peradaban Islam berkembang juga kok di sini. Seperti kayak pembangunan perpustakaan, terus berkembangnya kaligrafi, seperti itu. Ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Mengikuti sepak bola Dia, dan tunggu transfer bentar. pemain Kok kita udah sampai ke Turki Islami ya? Kayak kita udah tinggal deh. fotografi Oh iya ya, emang karena sengaja apa? kita hebat. Oh iya, kita belum bahas tentang perang salib dan Enggan masuk SMA. Oh iya ya, dari tadi aku pikir kayak oh cepet sekali ya kita bahas. Menunggu pembebasan. Sama perang salib ya yang Mereka belum. tak paham yang kita Terus wariskan. bagaimana dong invasi Mongol itu? Setelah Jadi bertemu invasi pasangannya Mongol itu sama kayak Adrian Goshalia, Mongol itu sebuah kawan-kawan bangsa pergi S2. yang ada di Mongolia dir. namun tujuanku Jadi belum dir, tiba. invasi Mongol ini tuh dimulai pada abad ke-13 dir. Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tujuan. Jadi dir, Dan yang kalian percaya dari bukan urusan itu banyak sekali menyebabkan dir, terus menyebabkan kehancuran di masa yang panjang waktu. Apa aja kehancurannya? ya banyak dir kayak Kuatkanlah dirimu kerusakan di arsitektur, atas pertanyaan yang memburu budaya, sosial, politik. tentang masa depan pernikahan, Tapi walaupun pendidikan, awalnya pekerjaan, kehancuran keimanan. parah dari akibat dari invasi Mongol tersebut, mereka tuh banyak kayak meninggalkan pembaruan-pembaruan, mendorong pembaruan untuk Islam di peradaban selanjutnya seperti di bidang politik, di bidang sosial, agama, dan bahkan di intelektual mereka dir. Jangan takut Aku melihat baru tahu. Iya dir kayak gitu. Jadi lihat sebelum adanya invasi Mongol ini kan ada perang salib dir. Gimana sih perang salib itu dir? Perang salib itu dimulai tahun 1188
perang salib ini serangkaian konflik antara Kristen Eropa Barat dan Muslim Timur Tengah yang memperebutkan kata suci Yerusalem. Iya benar sekali, sampai ada perperangannya, sampai yang kayak perang yang cukup besar gitu, yang kayak berdampak besar banget. Gitu ya. Jadi apa aja dampak dari perang tersebut? Oh, dampaknya itu banyak sekali ya, yang salah satunya yaitu konflik agama, terus perubahan sosial, pemerintahan seperti itu. Nah, Kapan kau mencapai ya, namanya. tak ada yang tahu selesainya peraduan. Nah, jadi kan setelah itu tuh ada beberapa lagi dia Menjawab apa di masa modern dan juga perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara dan juga kawasan minoritas dia. Oh iya, Mau tahu nggak sih gimana perkembangan Islam di negara-negara tersebut? mau tahu gimana itu? Jadi dia yang pertama itu ada di daerah modern atau di masa modern dia. Gimana itu di masa modern? Jadi awal dari masa modern itu bangsa Barat ini sangat terpojok dia karena mereka banyak berhutang budi kepada ilmuwan Muslim dia. Nah, juga pada masa ini tuh banyak seperti apa ya? Yang awalnya itu bangsa Barat itu terpojok kan, akhirnya mereka itu kembali jadi apa? Yang tidak bisa ditandingi dia. Yang awalnya dari terpojokkan menjadi tidak tertandingi. Coba bayangin dia. Maju kali ya mereka ya. Ya, maju sekali. Tapi walaupun seperti itu, Islam itu masih berkembang walaupun tidak seperti pada masa-masa sebelumnya. Dir. Nah, pada masa ini tuh seperti banyak juga di bidang politik, bidang sosial, ekonomi, budaya itu masih berkembang. Dir. Maksudnya tuh mereka tuh mengembangkan yang sebelum-sebelumnya. Dir. Keren sekali ya mereka ya. Iya, gimana gitu coba yang awalnya mereka terpojokkan bangsa Barat ini akhirnya mereka tuh menjadi tak tertandingi. Kalau tak tertandingi itu berarti emang gak ada lagi yang bisa ngalahin mereka. Terus kalau di perkembangan di Asia Tenggara itu bagaimana? Nah, kalau di Asia Tenggara ada di 3 negara dia. Pertama itu ada di Indonesia. Indonesia ini masuk Islam itu ada dari beberapa tahap seperti ada di bidang kesenian, yaitu melalui tasawuf, ada di bidang pernikahan atau perkawinan, ada di bidang agama, ada dari perdagangan, dan ada beberapa tahapan lagi dir. Salah satunya itu ada Wali Songo. Tahu Wali Songo nggak sih? Oh, tahu dari Jawa itu nggak sih? Ya ada itu. Nah, kalau di Malaysia dan Brunei itu mereka dibawa dari pedagang juga dia. Pedagang yang datang ke sana dan kemudian menikah dengan orang setempat sehingga mereka menghasilkan keturunan yang mana akhirnya mereka menyebarkan Islam di daerah tersebut. Nah, untuk di kawasan Asia Tenggara sendiri kan sekarang itu kayak di Islam itu tuh cuman ada di beberapa negara, ya semua negara ada, cuman nggak banyak. Tapi kalau mayoritas kayak di Indonesia, di Malaysia, di Brunei dia. Terus kalau perkembangan Islam minoritas di bagaimana? Ini dia yang menjadi tantangan perkembangan dari Islam dia. Karena pada masa di kawasan minoritas ini Islam itu tuh seperti kayak ada yang ditolak. Pokoknya nggak semua bisa menerima dia. Namanya juga di negara minoritas, di kawasan minoritas gitu. Sehingga mereka pun sampai ada yang kayak orang-orang yang memegang Islam atau yang menganut Islam, mereka itu kayak dikucilkan atau mereka itu kayak nggak dianggap ada di negara mereka gitu. Nah, kalau kawasan minoritas itu ada di 4 negara dia. Itu ada di Thailand, ada di Inggris, ada di Australia dan juga ada di Amerika. Iya. Ya,
dengan tingkat Kristen atau bahkan ada yang Buddha juga beberapa, ada yang Hindu juga, bahkan ada yang ateis. Coba ateis ini tuh mereka tidak percaya akan Tuhan. Kayak tantangannya tuh lebih berat di Amerika Serikat ini dia. Mereka kebal Islam ya. Iya, mereka tuh kayak apa sih Islam ini gitu ya, enggak apa Anti banget gitu ya. tapi walaupun begitu masih ada orang-orang di kawasan tersebut yang beragama Islam, dan rata-rata mereka itu Islam itu berkembangnya dari perkawinan, dari perdagangan, dan beberapa yang lainnya yang memudahkan. Seperti contohnya itu ada di Australia, itu ada yang menikah dengan penunggang kuda asal Afghanistan gitu. Jadi mereka tuh menikah dengan warga lokal Australia, kemudian mereka punya satu keturunan yang beragama Islam dan mereka menyebarkan Islam di kawasan tersebut. Ya, kalau di Thailand itu melalui perdagangan juga, kalau di Australia yang tadi melalui penunggang kuda asal Afghanistan, kalau di Inggris itu tuh ada yang dari itu dir, mereka menjual budak-budak. Mau nggak budak-budak yang dari kulit hitam itu? Mereka menjualkan budak-budak itu. Nah, kalau yang di Amerika Serikat itu ya, jadi kesimpulannya mereka ya, Islam itu tuh dia nggak langsung berkembang seperti apa yang kita lihat sekarang. Banyak tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Apa namanya, menyebarkan Islam agar orang-orang percaya Islam Materi kita udah habis ya. Iya, udah nggak kerasa ya, dari tadi kita udah bercerita tentang penyebaran agama dan peradaban Islam serta perkembangan Islam di beberapa masa, bahkan di beberapa kawasan. Ya. Itulah tadi penjelasan materi dari kami. Sekian dari kami. Bye bye.